Halo semua, selamat datang di channel saya adalah Stroke Survivor. Tujuan channel ini adalah membagi pengalaman, sharing, pemahaman, logika, dan latihan-latihan yang saya harap bisa membantu kalian untuk pulih, ya. Eh, ini adalah video pertama, jadi saya lebih mau menjelaskan logika atau pemahaman tentang stroke. Jadi bayangkan kita nih bagaikan komputer, ya. Komputer ini terbagi ada hardware, ada perangkat lunak, ada perangkat keras, ya. Nah, perangkat lunak kita adalah otak kita, ya, dan perangkat keras kita ya ini semua tangan, kaki, badan. Nah, ini perangkat keras. Jadi saat terjadi kita stroke itu ibarat komputer itu softwarenya rusak. Softwarenya rusak itu perangkat halus kan, jadi perangkat halusnya rusak. Jadi tangan kita semua ini sebenarnya nggak ada masalah. Tangan, badan, kaki semua nggak ada masalah. Tapi perintah dari otak ke tangan, ke tangan, ke kaki semua ini jadinya rusak. Ya karena serangan itu terjadi di otak. Jadi logika stroke itu seperti itu. Nah, pada umumnya kalau komputer rusak, software rusak, itu kita tinggal install ulang, ya kan? Kita install ulang, komputer langsung berfungsi lagi. Tapi kalau manusia gimana? Ya kita harus install ulang juga otak kita. Cara install ulangnya gimana? Nah, cara install ulangnya adalah kita latihan. Kita mempelajari lagi semua gerakan-gerakan yang tadinya rusak, kita bisa lakukan, sekarang kita lupa. Ya, kuncinya itu lupa. Ya, jadi kita harus mempelajari ulang cara cara berdiri, cara duduk, cara bangun, cara jalan. Nah, pelan-pelan semua itu kita harus pelajari lagi. Jadi sebenarnya stroke itu ya karena terjadi serangan stroke itu tadi. Jadi stroke itu sebenarnya bukan penyakit. Kenapa terjadi serangan stroke? Karena kita ada satu penyakit di tubuh kita yang cukup kritis, saya seperti contohnya saya nih hipertensi, darah tinggi. Jadi akhirnya itu yang menyebabkan saya terkena serangan stroke. Jadi stroke itu bukan penyakit. Penyakit saya adalah hipertensi. Ya, ini juga sering terjadi salah pemahaman antara banyak orang karena menganggap stroke itu adalah suatu penyakit. Definisi penyakit atau bukan, kalau saya definisi simpelnya aja, mudahnya aja. Kalau penyakit itu ada obat. Obat itu bisa dimakan, bisa diminum. Nah, itu yang setelah makan, tubuh kita akan memperbaiki sendiri. Ya, tapi kalau untuk stroke ini karena memang bukan penyakit, jadi sebenarnya tidak ada obat. Ya, jadi yang tadi saya bilang kita harus program ulang untuk bisa melakukan gerakan-gerakan yang hilang. Ya, jadi sebenarnya stroke ini apa ya? Stroke ini menyebalkan sih memang dan butuh waktu ya untuk pulih. Tapi memang tidak ada obat yang kita bisa makan yang stroke-nya tiba-tiba hilang. Ya, jadi ini kita pemahaman di sini yang kita harus mengerti, karena tanpa kita mengerti ini, pemulihan kita akan terasa lebih sulit. Paling tidak itu apa yang saya rasakan. Karena saya mengetahui penjelasan-penjelasan ini dan kebetulan waktu itu saya dijelaskan oleh dokter yang merawat saya waktu itu. Jadi saya mengerti apa yang saya harus lakukan, apa yang saya harus mentargetkan diri. Jadi disinilah kenapa saya mau berbagi pemahaman dulu, ya. Pemahaman ini penting karena jika kita paham, apa yang kita lakukan itu akan lebih masuk akal. Kalau tidak, kita tidak paham, kayak kita meraba-raba apa yang kita lakukan benar atau tidak. Itu. Nah, jadi di channel ini akan lebih banyak hal-hal seperti ini.
Kalau tentang pemahaman gerakan, kenapa kenapa harus gerak seperti ini, kenapa tangannya nggak bisa gerak, ini semua akan saya bahas dalam satu video berikut ya. Jadi balik ke penjelasan tentang stroke tadi, bahwa kita untuk pulih dari stroke kita harus melatih semua gerakan-gerakan yang ada, gerakan-gerakan yang kita lupa lakukan. Dan cara latihannya itu adalah cuma satu, kita harus melakukan berulang-ulang. Ya, tidak bisa cuma melakukan sehari 10 kali, tidak cukup. Ya, jadi kita harus melakukan itu terus semaksimal mungkin, sebanyak mungkin, dan dengan periode waktu yang cukup lama dan rutin dan disiplin. Ya, jadi kalau kita kayak satu gerakan itu kita lakukan terus menerus, itu sama juga kita sedang memprogram ulang otak kita bahwa geraknya harus seperti ini. Kalau gerakan yang ini sudah kita bisa lakukan, sampai otomatis kita nggak perlu mikir untuk melakukan gerakan ini, itulah sudah terprogram ulang. Ya, banyak penjelasan yang lebih jauh akan saya coba bikin bertahap karena memang banyak sekali topiknya ya. Jadi kalau memang berasa informasi ini membantu, ya tolong di komen di bawah, atau ada pertanyaan lain silakan di komen juga. Apalagi kayaknya udah. Oke ya teman-teman, semoga bermanfaat. Terus semangat, kita pasti bisa pulih, hanya masalah waktu ya. Jadi mungkin menyinggung masalah waktu ya. Jadi berapa lama, pasti ada pertanyaan, berapa lama saya harus berlatih, berapa lama saya bisa pulih. Nah, ini jawabannya setiap orang berbeda ya. Jadi nggak semua, tidak ada satu waktu yang pasti di mana semua orang bisa pulih bersamaan gitu, tidak ada. Karena apa? Faktor-faktor yang menentukan adalah banyak. Salah satunya adalah letak kerusakan stroke-nya. Jadi letak penyumbatannya atau letak pecahnya pembuluh darah di otaknya, posisinya itu menentukan sekali. Jadi setiap orang pun kondisinya berbeda. Ada yang parahnya nih, kalau saya bilang yang kondisinya parah itu adalah sampai orang itu sampai tidak tahu, lupa ingatan. Ya, itu salah satu yang parah. Bahkan sampai orang itu tidak punya kesadaran. Itu yang sangat parah. Ya, jadi sedangkan kalau yang teman-teman yang bisa masih bisa sadar, masih bisa komunikasi, kalian termasuk yang beruntung ya. Jadi berapa lama kita bisa pulih itu tergantung letak kerusakan, seberapa besar kerusakannya, terus juga nah ini faktor yang menentukan juga adalah berapa lama kalian berlatihnya ya. Jadi kalau kalian berlatihnya rutin dan disiplin, tentu progresnya akan lebih cepat. Tapi kalau kalian latihannya ngasal atau salah atau sebisanya, ya otomatis lebih lama. Ya, jadi ini disinilah kuncinya. Kita bisa pulih cepat atau tidak. Itulah faktor-faktornya. Semua yang bisa membantu pemulihan diri kita, yang faktor utama adalah diri kita sendiri. Ya, jadi kalau kita tidak berusaha, ya tidak ada orang yang bisa bantu. Ya, dokter hanya bisa ngasih buka resep, ngasih obat untuk mencegah terjadi stroke berulang. Tapi tidak ada obat yang tiba-tiba kalian makan, tiba-tiba besok kalian seger buger balik seperti semula. Sejauh ini yang saya tahu tidak ada. Ya, kalau sampai ada yang mengaku bisa, saya yakin orang itu udah menjadi satu, mungkin menang Nobel Prize, ya, hadiah Nobel. Kedua, pasti menjadi orang terkaya di dunia karena semua orang stroke pasti akan rela membayar, ya. Dan beritanya sudah di mana-mana, ya. Jadi kayak
Kayak kita tahu aja kalau sakit kepala minum Bodex atau minum Panadol, itu kita tidur besok sakit kepalanya hilang. Jadi kalau stroke nggak bisa seperti itu, tidak seperti itu. Oke teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat ya. Kalau teman-teman merasa ada yang mau ditanya atau gimana, silahkan komen di bawah. Saya akan mencoba menjawab dengan membuat video-video yang bisa membantu teman-teman semua. Oke ya.